Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dwi Cahyaningrum dengan NIM 2008031020058. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan kelompok saya dengan materi asuransi. Nah, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan asuransi. Asuransi sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama sebagai pemberi jaminan kepada nasabah. Pemberi jaminan ini agar nasabah terlindung dari resiko-resiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Yang kedua, asuransi juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap suatu hal. Jadi, di sini nasabah tidak perlu melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengawasan karena akan banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Yang ketiga, ada tujuan asuransi sebagai pemerataan biaya. Maksudnya di sini adalah nasabah hanya akan mengeluarkan biaya tertentu dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita karena perusahaan asuransi yang akan menanggungnya. Jadi hal ini tentu sangat menguntungkan bagi nasabah karena jumlah kerugian yang diderita jumlahnya tidak tentu. Dan yang terakhir, menjadi dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Di sini, karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang, dan yang paling terakhir ada menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau tidak dapat bekerja kembali. Kemudian ada manfaat asuransi. Sesungguhnya semua perusahaan yang menawarkan produk asuransi jiwa itu sendiri sangat baik dan sangat bermanfaat. Jika seseorang yang membeli produk asuransi jiwa ini tepat dan bijak dalam memutuskan produk apa yang dia beli. Karena intinya dari perusahaan asuransi jiwa, produk dasar dari asuransi jiwa yaitu tanggungan kematian. Sedangkan produk-produk seperti tanggungan rumah sakit, kecelakaan, dan jaminan masa tua itu semua hanyalah produk tambahan yang didampingi produk dasar. Jika dicermati dengan baik, sebenarnya produk-produk tambahan inilah yang sering menimbulkan utang atau kerugian bagi seorang pemegang produk asuransi jiwa. Karena kebanyakan dari pembeli produk selalu menyerahkan atau hanya mengikuti saran dari agen yang mereka temui untuk membuat buku pemegang produk yang akan mereka beli. Padahal, produk-produk tambahan asuransi jiwa ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, manfaat yang didapatkan dari asuransi antara lain: satu, memberikan jaminan perlindungan; yang kedua, meningkatkan efisiensi; yang ketiga, transfer resiko. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai resiko asuransi. Nah, secara lebih luas,
Resiko didefinisikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun kejadian tertentu yang akan terjadi di masa mendatang. Resiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia dan sifatnya sangat tidak menentu. Oleh karena itu, asuransi memandang risiko sebagai uncertain atau ketidakpastian. Nah, jenis-jenis ketidakpastian itu yang pertama ada economic uncertain atau kejadian akibat perubahan sikap konsumen, perubahan selera, harga, teknologi, dan penemuan baru. Yang kedua, ada uncertain of nature yang disebabkan oleh kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada human uncertain yang bisa disebabkan oleh peperangan, pencurian, dan pembunuhan. Yang keempat, ada uncertain alam dan manusia yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomis dan tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif dan sulit diukur tingkat keparahannya atau severity-nya. Manajemen asuransi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada risk avoidance atau menghindari. Risk avoidance dapat diartikan sebagai menghapus sama sekali kemungkinan terjadinya suatu resiko atau totally eliminate. Jadi, tidak berbuat atau terjun dalam aktivitas sejak pertama kali. Nah, contohnya ada suatu perusahaan dapat menghindarkan resiko kebanjiran dengan tidak membangun pabrik atau gudang di daerah banjir. Itulah salah satu cara untuk menghindari kerugian dari perusahaan. Yang kedua, ada pengurangan resiko atau risk reduction atau loss prevention. Pengurangan atau pencegahan resiko ini saling berkaitan erat dan pada dasarnya dapat dicapai dengan cara mengurangi atau menyingkirkan sebagian atau keseluruhan dari resiko yang ada. Misalnya, untuk menghindari kecelakaan di jalan, mobil dijual. Dan yang ketiga, ada retensi resiko atau risk retention. Retensi resiko sebagian atau seluruhnya dengan menyisihkan atau mencadangkan dana untuk pembiayaan risiko tersebut terjadi. Biaya untuk mengasuransikan kerugian yang dapat diperkirakan mungkin akan sama atau lebih besar daripada jumlah kerugian yang terjadi tersebut. Yang terakhir ada transfer resiko atau risk transfer. Perubahan memindahkan efek dari kerugian yang diderita kepada orang lain atau perusahaan lain. Pemindahan risiko inilah industri asuransi bekerja, di mana seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan sebagian resiko-resiko yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi dengan jalan membeli polis asuransi sesuai dengan jenis resiko yang dihadapinya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat belajar.
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.